Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Kenapa? Apa kau pikir hanya kamu yang tahu tentang pasar ini? Si penjual berkata, aku minta maaf tuan muda, tapi hanya ada 2 tersisa. Yingmei berkata, aku akan membayar 2 kali lipat. Ini bukan tentang uang. Kalau ini bukan tentang uang, ini masalah tentang gak cukup uang kan? Aku akan memberimu 10 kali lipat. 3 juta untuk ketiga patung itu untukku. Apa? 3 juta? Itu gila. Sepertinya pelanggan ini benar-benar berbakti. Kalau begitu sepakat, ketiga patung ini akan menjadi milik tuan muda. Tunggu sebentar. Baru aja kau bilang akan menjual patung itu pada kami. Beraninya kau menarik kata-katamu. Dasar penipu. Si penjual berkata, asal kau tahu, aku belum menjual pada kalian. Jadi kamu gak punya hak untuk memanggilku penipu. Aku akan menjualnya padamu kalau kau bisa memberiku lebih dari 3 juta. Kamu, pergilah kalau miskin. Kamu gak pantas untuk mengambil barang yang berharga. Cepat, dan bawa patung itu ke ruang istirahat. Hati-hati jangan sampai merusaknya. Lalu Monan berkata, gak terlalu cepat bocah. Kenapa? Kau masih ingin memperebutkan mereka? Kenapa aku harus bertarung untuk 3 sampah itu? Kau, beraninya kau memanggil patung yang diukir oleh Talai sendiri adalah sampah. Kau berani menghina Dalai kami. Kamu harus dihukum. Liu Xia berkata, Monan, hati-hati dengan perkataanmu. Kita nggak bisa buat masalah di sini. Jika tidak, kita dalam masalah besar. Maaf, dia nggak bermaksud begitu. Kamu harus berlutut dan bertobat selama 3 hari. Hanya setelah itu, aku akan berpikir untuk memaafkanmu. Ini adalah hukuman karena kamu berani menghina patung suci kami. Monan berkata, aku memanggil patung kalian sampah karena mereka emang sampah, sama sepertimu. Ya Tuhan, kesombonganmu nggak ada batasnya. Kalau kau pikir mereka sampah, kenapa kau nggak mengukir sendiri? Tunjukkan pada kami bagaimana barang bagus yang sesungguhnya. Kebetulan, aku emang ingin melakukan itu. Cepat, berikan aku batu dan alat. Hah? Apa kamu akan mengukirnya di tempat? Tuan dan Nyonya, lihatlah Master Mo. Kami ini hanya bisa bicara. Lalu Monan mulai mengukir batunya. Sat-set. Ya Tuhan, lihat kemampuannya. Apa dia master? Dia akan mengukir siapa? Luar biasa. Dia mengukir tanpa henti. Bagian luar patungnya udah kelihatan. Hah? Lihat, kenapa ada api di atas patung itu? Ya Tuhan, aku bisa melihat master ukir dalam hidupku. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Dalam hati mereka, apa ini mungkin? Monan benar-benar punya kemampuan. Lalu 2 jam kemudian, Monan masih belum selesai. Orang tua itu berkata, kenapa nggak ada yang berubah? Setelah mengukir begitu lama, orang di belakangnya berkata, lupakan, menurutku dia nggak paham apa yang dia lakukan. Udah, jangan habiskan waktu kita lagi. Yingwei berkata, kau pikir kau siapa? Kau dewa. Bahkan master yang asli membutuhkan beberapa hari untuk mengukir patung. Dan kau di sini mulai mengukir di tengah pasar. Kau membuat dirimu terlihat bodoh. Kamu nggak hanya menghina Dalai, tapi kamu juga menghina seni ukir. Dan kau menghina patung dewa. Dewa akan menghukummu. Hari ini kamu udah cukup diberkahi untuk melihat patung dewa yang diukir oleh seseorang yang hebat. Hahaha. Apa bedanya itu dari rongsokan batu? Kau pikir kau bisa menunjukkan bakatmu dengan batu itu? Kau cuma membuat sampah, sama seperti dirimu. Dan akhirnya patungnya jadi dan hasilnya sangat bagus. 2 jam ngukir gini, emang gak ngotak. Ya namanya MC, terserah autornya mau suruh dia bisa apa juga semua bisa. Melihat itu, semuanya kaget. Oh ya Tuhan, inkarnasi Buddha hidup yang mulia. Dia mengukir yang mulia. Seni yang sangat ajaib. Aku harus mengundang dia ke rumah. Menyingkirlah dari pandanganku, kalian sekelompok sampah. Dalam hati Nonwo, dari mana Su Liu Xia Jalang itu mendapatkan pria yang hebat? Apalagi yang bisa dilakukan oleh Su Yingwei hanya mengandalkan ayahnya. Dia nggak bisa melakukan apapun selain itu. Si penjual berkata, Amitabha Buddha. Ternyata tua muda ini adalah seorang master. Maafkan aku bertindak kasar sebelumnya dan mengatakan hal yang ceroboh. Aku sangat minta maaf. Lao Chu berkata, kenapa aku gak merasakan ketulusan dari permintaan maafmu sama sekali? Pertemuan kita hari ini udah ditakdirkan. Patungmu ditakdirkan untuk menemui Dalai 3 kali seumur hidup. Izinkan aku mengundang patung ini kembali ke kuil dan memastikannya ada di tempat untuk disembah. Ini kehormatan bagimu. Kalau patung buatanmu disembah di kuil Lamas, Buddhamu akan mengingat kebaikanmu dan memberimu berkahnya. Luar biasa.
Orang ini sama sekali nggak tahu malu. Kau ingin mengambil patung Monan ke kuilmu? Berapa banyak kau akan membayarnya? Hei, apa kau tahu betapa sulitnya untuk mencari kuil bagus? Beraninya kau meminta uang dariku? Monan berkata, jangan mencoba menipu orang dengan trik bodohmu itu. Lao Chu berkata, itu benar. Kamu biksu gak bermoral. Aku ingin mengirimmu ke surga sekarang agar Buddha memberimu pelajaran. Orang yang dikirim berkata, aku bersedia membayar 1 juta untuk patung yang seperti itu. Orang yang di kanan berkata, oh, kau ingin membayar 1 juta? Aku akan beri 2 juta. Kalau kalian semua ingin patung ini, aku akan melelangnya dengan harga awal 3 juta. Siapapun yang mau, datanglah dan mulai menawar. 3 juta, 4 juta, pas setengah juta. Nuanua berkata, apa kau akan diam aja hingga ini berakhir? Kau udah cukup dipermalukan kan? Udah, ayo pergi. No, tunggu. Aku akan memanggil Cao Hong ke sini dan lihat bagaimana dia akan memberi dia pelajaran. Lihat berapa lama dia bisa bertahan dengan kedua kakinya. Nuanua berkata, Cao Hong, anak haram wakil ketua. 8,5 juta, 9 juta. Dalam hati Monan, anak haram wakil ketua. Tiba-tiba, siapa yang memberimu izin untuk membuka pelelangan di sini? Anjing mana yang berani mengadakan pelelangan di tengah jalan? Kalian, sita barang itu dan lemparkan anjing ini keluar dari pasar dan patahkan kakinya. Seseorang berkata, ayo pergi. Cai Hong ini bukan orang yang bisa dilawan. Dalam hati Ying Wei, Monan, waktunya membayar udah datang. Kau berani macam-macam denganku, nyawamu bayarannya. Nuanua berkata, jangan terlalu sombong. Saudarimu masih di sana. Kalau ini menyebabkan dendam antara Cai Hong dan keluarga Su-mu, jangan bawa aku ke kekacauan ini. Hah? Monan berkata, aku akan mengurus ini. Lalu Monan gak pakai basa-basi, langsung ke mode bertarung. Dengan cepat, dia langsung lompat dan langsung menghajar Cai Hong. Cai Hong langsung terbental. Dia beneran menendang tua muda Cao Hong. Orang ini mati. Kekuatan yang menakutkan. Untuk berpikir, bahkan level kultivasi tua muda Cao Hong begitu lemah melawannya. Si penjual berkata, Kau gila. Hah? Kau beraninya kau menyerang tua muda Cao Hong. Kau mati sekarang. Orang ini mencari kematiannya sendiri. Ini udah cukup bagi dia untuk ada di dalam daftar buronan daftar gelap. Monan, aduh, apa yang kau lakukan? Kali ini kau benar-benar membawa masalah untuk dirimu sendiri. Kau gak boleh melukai Cao Hong. Sekarang seluruh daftar gelap akan mengejar kepalamu. Dengar Monan, cepat tinggalkan tempat ini selagi kau masih bisa, dan kau mungkin akan punya kesempatan untuk kabur dari Cina. Lao Chu berkata, dia benar. Monan, aku punya sepupu di Afrika. Pergilah, dia akan menjagamu ketika kau udah sampai di sana. Nggak perlu. Gak ada satupun makhluk hidup di 3 alam dan 6 jalan yang bisa membuatku bersembunyi dari mereka. Aku bisa menghancurkan daftar gelap kalian sendirian. Kalian semua akan mati hari ini. Tunggu aja. Udah. Ayo pergi dari sini. Ini nggak menyenangkan lagi. Mereka semua langsung kabur. Sepertinya gak ada yang bisa dilihat lagi. Ayo kembali. Monan be like, chillax bro. Lao Chu masih sempet-sempetnya. Aku akan membawa ini. Ayo, ambil barang-barang ini selagi gak ada yang melihat. Mereka bertiga pun kembali ke kapal harusnya ya. Lalu tiba-tiba Tuan Su datang. Tahan, Monan berkata, apa ada yang ingin kamu katakan padaku, Tuan Presiden? Tuan Su merespon, aku pikir aku tidak salah denganmu. Mulai hari ini kamu gak ada hubungannya dengan keluarga Sukami. Kamu sadar apa yang kamu lakukan, ha? Sekarang kau usir dirimu sendiri. Apa Tuan Presiden takut terlibat dalam kekacauan? Ya kalau begitu, kita gak punya hubungan satu sama lain. Selanjutnya kita bertemu lagi. Jangan harap aku memberimu wajah. Dalam hati Liu Sha, seperti inilah organisasi pembunuh. Mereka gak pernah memperlakukan siapapun sebagai milik mereka sendiri. Maaf Monan, gak ada lagi yang bisa aku lakukan untuk membantumu. Lalu tiba-tiba ada banyak orang yang datang, dan mereka semua membawa shotgun. Seseorang berkata, siapa yang membunuh Cai Hong? Jadi ini Cai Hong apa Cao Hong sih? Bodo amat lah ya, terserah translatornya aja. Keluar dan tunjukkan dirimu sekarang. Kami menyapa Anda, The Left Guardian. Dalam hati mereka berdua, Cai Hong benar-benar mati saat itu. Apa itu kau, orang yang membunuh Cai Hong? Dalam hati Monan, aku awalnya berpikir bahwa setelah membunuh sosok seperti Cai Hong, pemimpin dari daftar gelap secara pribadi akan datang mencariku. Aku gak menyangka bahwa yang datang hanyalah beberapa orang Guardian. Ying Wei berkata, Guardian Chou, dialah yang membunuh Master Cai Hong. Aku melihat dengan mataku sendiri. Diam, kenapa kau menyela ketika The Left Guardian tidak memintamu menjawabnya? Cepat sekarang kau berlutut. The Left Guardian yang hebat, mohon maafkan atas kelalaianku ini. Lihat dirimu mengemis dan membungkuk seperti anjing. Dalam hati Ying Wei, bodoh, aku baru aja akan kehilangan nyawaku. Mari kita lihat siapa yang bisa tertawa terakhir. Monan berkata, aku membunuh Cai Hong, tapi kau gak memenuhi syarat untuk membalas kematiannya. Kau berani mengatakan itu, hah? Lalu banyak aura putih yang keluar dari badannya. Tidak, The Left Guardian marah. Tolong, hentikan. Liu Sha, apa yang kau lakukan? Cepat kembali ke sini. Ying Wei berkata, celaka, aku tahu dia akan membuat keluarga Su kita terbunuh suatu hari nanti. The Left Guardian, tolong, jangan bunuh dia. Jangan halangi jalanku. Aku bersedia untuk memberikan kehormatan hidupku dan bergabung dengan para Dark Guardian. Tapi hanya dengan satu syarat.
lepaskan dirinya. Liu Sha, kau gila. Dalam hati Tuan Su, menjadi pengawal bayangan berarti dirampas dari semua kebebasan dan harus setia kepada pemimpin sampai mati. Ini adalah mimpi buruk bagi semua pembunuh. The Left Guardian berkata, apa kau benar-benar ingin bergabung menjadi pengawal tersembunyi? Iya, bergabung dengan pengawal bayangan emang bisa membuat bos mengabulkan permintaan kepadamu. Tapi orang yang dia bunuh adalah Chai Hong. Dia mungkin gak akan setuju dengan persyaratanmu. Gak masalah, selama kau bisa melaporkannya kepada pemimpin untukku. Penjarakan dulu dia dan tunggu sampai ada persetujuan dari bos. Dalam hati Monan, hah? Mau menjarakanku? Kau menganggap dirimu terlalu tinggi. Liu Sha menahan Monan. Monan, para Chow Hufa telah memasuki dunia pil. Kau gak akan bisa mengalahkan mereka. Meskipun kau dan aku dipenjara selama beberapa hari, dan juga aku gak bisa menghindari rasa sakit dari penyiksaan, tapi aku akan masih hidup. Ketika ada kesempatan, wakil pemimpin atau bahkan pemimpin sendiri akan datang kepadamu secara pribadi. Monan menyetujui. Ya udah, baiklah kalau begitu. Dalam hati Monan akan jauh lebih mudah jika aku bisa bertemu langsung dengan wakil pemimpin atau pemimpin langsung. Bawa Su Liu Sha menemui pemimpin dulu. Baik, aku pergi. Berhati-hatilah. The Left Guardian berkata, apa yang kau lihat? Kau harus bersyukur bisa hidup beberapa hari lagi. Dalam hati si The Left Guardian, ini adalah akhir masalah. Jangan coba melanggar perjanjian Su Liu Sha. Dia berkata, ayo pergi. Akan kubiarkan kau melihat penjara dari daftar rahasiaku. Monan mengikuti mereka. Dalam hati Monan, aneh. Di sini, aku bisa merasakan kekuatan pemaksaan. Dan itu berasal dari pola pahatan ini. Lalu Monan masuk ke dalam sebuah ruangan. Isinya ada banyak sekali patung dan juga banyak orang. Lalu Monan diborgol. Dalam hati Monan, tekanan yang luar biasa. Bahkan aku terpengaruh. Bertahanlah. Ini adalah bagaimana kita semua datang ke sini. Penjaga yang di kiri berkata, oh, kau masih bisa berdiri. Kau adalah orang pertama sejak bertahun-tahun lamanya yang masih bisa bertahan. The Left Guardian berkata, bersikap baiklah di sini dan nikmati beberapa hari terakhirmu. Monan pun ditinggal pergi. Dalam hati Monan, ukiran di dinding ini terlihat seperti pahatan dari kejauhan. Namun jika dilihat lebih dekat, terlihat timbul lebih mirip relief. Hah? Apakah ini dewa? Sungguh aneh. Bagaimana mungkin dewa diukir di dinding ini? 6 buku surgawi tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Ukiran patung-patung dewa ini sama sekali bukan dewa yang benar, dan mereka gak termasuk dalam jalan surga. Atau mungkin hanya ada satu bagian dari fragmen jalan surgawi. Jadi gak cukup untuk menunjukkan dewa semacam ini. Apa? Di sini tekanannya berkurang. Hahaha. Kau di sini juga? Ternyata ini adalah area bertekanan rendah. Pantas aja mereka berdesekan di tempat sebesar ini. Orang itu bertanya, apa yang kau lakukan sampai kau dimasukkan ke sini dalam usia yang begitu muda? Aku membunuh Chai Hong. Mereka semua diam sebentar. Kau membunuh Chai Hong? Kau bahkan seperti gak punya kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Kenapa kau gak membual aja? Kau udah membunuh pemimpin. Sedangkan Liu Sha, dia berdiri di depan sebuah pintu. Lalu pintunya terbuka. Masuklah. Lalu Liu Sha masuk. Di dalam ada seseorang yang sedang duduk di kursi tahta. Lalu Liu Sha berlutut. Pemimpin, siapa dia? Siapa yang membuatmu bersedia? Membuatmu menyerahkan kebebasanmu dan bergabung dengan penjaga tersembunyi? Aku berharap pemimpin melupakan masalah ini dan membiarkannya pergi. Hah? Dalam hati Liu Sha, tekanan yang sangat kuat ini. Bahkan jika mau mempraktikkan dewa pembantaian, aku khawatir aku gak bisa membunuhnya. Pemimpinnya berkata, seorang pembunuh magang kecil berani membunuh Chai Hong. Seluruh keluarganya harus dimusnahkan bersamanya. Dan juga kau. Jangan pikir bisa menyembunyikannya dari penglihatanku. 2 hari lagi aku akan bertemu dengan presiden dari tempat yang berbeda. Jika kau berani membunuhku, aku akan berurusan denganmu di depan umum. Liu Sha berkata, ketua, aku gak akan pernah berani untuk tidak menghormatimu. Kau gak perlu bicara. Lalu kepalanya Liu Sha digenggam. Lalu setelah itu Liu Sha seperti diserap mungkin ya. Ketua, kau. Tiba-tiba Liu Sha diam. Lalu setelah itu Liu Sha dihajar sampai dia mental ke tembok. Kau bahkan sudah melatih teknik lain. Menarik. Ini menarik. Kita kembali ke penjara. Orang yang di kanan berkata, sayangnya hari ini adalah hari bagi para pemimpin untuk bertemu ketua. Setelah hari ini, daftar rahasia akan menghilang selama 1 tahun lagi. Setiap kali para monster tua ini bertemu, mereka akan bersembunyi selama setahun. Dalam hati Monan, apa ketuanya nggak akan kemari? Kalau begitu, aku nggak perlu menunggu dia di sini. Lalu Monan berdiri. Kau mengatakan sesuatu yang cukup sombong. Seolah-olah kau masuk ke sini dengan sukarela. Ini adalah tanah yang ditinggalkan oleh ratusan Buddha. Kau pikir kau bisa pergi kalau kau mau? Lebih baik kau duduk dan hemat energi. Si gigi ompong berkata, nak, apa kau ingin keluar? Aku punya cara. Orang yang di tengah membalas, kalau kau punya cara, bukankah kau akan keluar lebih dulu? Kenapa kau masih terjebak di sini? Dan bahkan kau udah di sini lebih dari 10 tahun. Ada aja yang masih berbicara tentang omong kosong itu. Kalau kau bisa membawa kami keluar, kami akan menganggapmu sebagai bos. Oke, kau sendiri yang mengatakannya. Aku dengar
bahwa ini adalah tempat di mana Dalai Lama pertama di Istana Potala meninggal. Dia adalah seorang bocah jiwa sebelum kematiannya. Dan setelah meninggal, dia benar-benar mendapatkan tubuh emas di sini. Tempat ini memiliki kekuatan tekanan semacam ini. Jika ingin keluar, sangatlah sederhana, yaitu letakkan pisau pembunuh dan jadilah Buddha. Mati aja di sini, dijamin kau keluar dari tempat ini. Kau bajingan, beraninya bermain-main dengan kami. Mati aja kau, sial. Beraninya kau mempermainkan kita. Percaya atau enggak, aku akan memotongmu. Lalu Monan pergi ke gerbang dari penjara itu. Dalam hati Monan, siapa yang memasang ukiran pintu penjara ini? Itu benar-benar menghubungkan semua kekuatan para dewa di penjara. Biarkan aku menguji seberapa hebat kekuatan yang ada di sini. Lalu Monan menghajarnya. Cepat, hentikan. Bocah, apa kau mencoba keluar dengan menjebol pintu penjara? Semakin kuat pukulanmu, semakin kuat juga tekanan yang akan ditimbulkan. Kau cari mati. Nah, kau membuat kebisikan yang besar. Tunggu aja, penjaga di luar akan menghajarmu. Tahanan hukuman mati. Kalau kau berani membuat masalah, kau akan lebih cepat mati. Lalu penjaga itu menggunakan pedang, tapi nggak tajam sih, semacam pedang lah, untuk memukul penjaranya. Aduh, cepat, hentikan, dasar bajingan. Dalam hati Monan, belenggu ini perlahan menghisap kekuatanku. Penjara ini nggak sederhana. Oh iya, kenapa patung-patung di sini menghadap arah berbeda dari orang-orang? Apakah mereka menyembunyikan sesuatu? Atau apakah itu ada hubungannya dengan tekanan yang ada di penjara ini? Terpidana mati, apa kau belum menyerah? Sepertinya tekanan padamu gak cukup kuat. Aku akan menambahkan lebih banyak untukmu. Aduh, sakit. Bocah ini akan membunuh kita. Tapi Mona masih berdiri. Tapi tiba-tiba bukankah kau udah cukup gila sebelumnya? Dan kau gila sekarang. Ternyata itu adalah Yingwei dan juga Nuo. Nuo berkata, orang sepertimu emang pantas di penjara selamanya. Saudara penjaga, ini sedikit hadiah. Orang ini membunuh Tuan Muda Cai Hong. Apa kalian bisa memperlakukannya sebagai terpidana mati pada umumnya? Seorang penjaga mengambil kotaknya dan berkata, tenang aja, selama dia tetap bernafas, gak akan ada yang menyalahkanmu. Ketika dia udah gak tahan tekanannya dan pingsan, dia mungkin akan mematahkan lengan. Yingwei berkata, hei, narapidana terkutuk, kau akan menderita di sini. Dan Su Liuxia juga akan menderita. Dia akan menjadi orang bodoh. Apakah dia bisa bertahan atau enggak? Itu adalah sebuah pertanyaan. Apa kau bilang? Dia memohon untukmu dan membuat marah pemimpin. Udah jelas, pemimpin akan menghukumnya. Faktanya, itu masih belum apa-apa. Semua ingatannya akan dihapus dan ditandai sehingga dia akan selamanya menjadi budak. Tentu saja akan menjadi budak daging. Kau gila? Kau ingin keluar untuk menyelamatkannya? Bajingan, kau adalah orang pertama yang akan aku bunuh saat aku keluar. Yingwei berkata, oh, kau ingin membunuhku? Kau harus keluar dari penjara dulu. Itu hal pertama yang harus dilakukan. Penjaganya berkata, ini adalah gerbang penjara gak terbatas. Juga belenggu di tangannya memiliki mantra Buddha yang khusus dirancang untuk menangani para narapidana. Segera, dia bahkan gak akan bisa berdiri. Gak mungkin dia bisa keluar dari penjara ini, bahkan dalam mimpinya. Lalu Monan mulai mengerahkan kekuatannya. Pikir penjara kecil ini bisa menahanku? Aku akan keluar sekarang. Mona langsung mode marah. Dan dengan sekejap, dia menghancurkan belenggunya. Sialan. Dalam hati Yingmei, bukankah belenggu ini nggak bisa dipecahkan? Bagaimana bisa mereka ditipu begitu mudah seperti itu? Lalu Monan mengeluarkan naganya. Dan semua patung di sana mulai bergerak. Dan semua menghadap ke arah Monan. Melihat itu semuanya kaget. Para dewa benar-benar menoleh ke arahnya. Dan dari mulut-mulut patung itu keluar seperti darah. Dan Monan mengumpulkan kekuatan di tangannya. Dan dia langsung menghajar pintu gerbang itu. Dan gerbangnya langsung hancur. Karena hal itu, tangan Nuo putus. Kau menyuruhku untuk keluar. Dan sekarang, aku melakukannya. Hah? Bagaimana bisa? Penjaga yang di kiri berkata, satu pukulan menghancurkan gerbang penjara. Apakah orang ini manusia? Penjaga yang di kanan berkata, penjara yang bisa menjebak binatang ajaib dan menekan seros Buddha dihancurkan dengan begitu mudah. Hentikan dia, gak peduli murka. Jangan biarkan dia keluar dari sini hidup-hidup. Dalam hati para penjaga, apakah kita bisa menantang orang dengan kekuatan seperti itu? Udah aku bilang, kau akan menjadi orang pertama yang kubunuh saat aku keluar. Monan, jangan mendekat. Kau gak bisa membunuhku. Ayahku adalah presiden dari daftar hitam. Monan mematahkan satu kakinya. Dia berkata, ini untuk Su Liuxian. Tawanan sialan, kau mendekati kematian. Satu penjaga maju dan dengan mudah serangannya dihentikan hanya dengan 2 jari. Menjengkelkan. Dan Monan langsung mematahkannya. Pergilah. Dalam sekejap Monan menghancurkan kepala orang itu. Seseorang, tolong. Penjaga itu mencoba kabur, tapi Monan menyerang orang itu. Dan penjaga itu menjadi Rengoku. Monster, kau monster, Monan berkata. Lalu saatnya aku berkata aku akan membunuhmu, kematianmu menjadi gak terelakkan. Dengan mudah Monan memutuskan kepalanya. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!